Selamat pagi sahabat Satpol PP Provinsi Gorontalo. Jadi sekarang kita ada di depan kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo. Nah, jadi kami dari tim Humas Satpol PP Provinsi Gorontalo akan menanyakan langsung kepada Bapak Kasatpol PP Provinsi Gorontalo mengenai video yang trending kemarin tentang penyidakan badut. Mari kita tanya langsung. Pagi, izin Bapak, jadi kami dari tim Humas Satpol PP Provinsi Gorontalo akan menanyakan langsung terkait video Bapak yang trending kemarin nih. Jadi mari kita tanyakan langsung kepada beliau. Izin Bapak. Gimana? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam Raja Wibawa. Yang pertama, saya sangat berterima kasih ya. Ternyata video yang tanpa kita skenario ternyata memang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo dan pada umumnya masyarakat yang menggunakan jalan di sepanjang jalan yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang pertama, memang saya itu bekerja dengan niat yang jelas, tulus untuk melayani masyarakat Gorontalo. Pada saat saya di Satuan Polisi Pamung Praja memang sangat dekat dengan layanan dasar masyarakat, sehingga saya benar-benar memposisikan Satpol PP itu menjadi penyeimbang antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi Satpol posisinya situ, sehingga dengan kejadian yang ada, saya memang tidak sengaja mengambil video itu, cuman diawali dengan mobil yang saya tumpangi, mobil kendaraan operasional Satpol. Kita memastikan bahwa ini anak-anak badut ini benar-benar mereka sudah masuk di area-area jalan itu, dan kita pastikan bahwa benar ternyata iya. Sehingga pada posisi itu saya mengambil dokumentasi, anggota saya mengambil dokumentasi, dan benar bahwa mereka tiba-tiba datang ke pengendara misalnya, dan mereka langsung cilup bak gitu. Kejadian kemarin itu Pak memang tidak direncanakan. Spontanitas. Memang spontanitas. Karena kebetulan saya menuju ke arah ujung Andalas, ternyata mobil saya sendiri diketuk oleh anak-anak ini. Berarti sudah lama seperti ini modus mereka, sehingga saya mutar balik. Ya. Saya memastikan kembali bahwa benar mereka ini beraksi di tengah-tengah jalan itu, sehingga benar. Sehingga dalam video itu yang kita lihat, mereka itu tiba-tiba datang ke kendaraan, bukan dipanggil oleh pengendara, tapi mereka datang dengan cilubak, membuat surprise. Tapi saya pikir itu kan bahaya. Iya, betul, Pak. Yang kedua, kalau saya melihat jarak pandang mereka itu sempit, badut itu hanya kecil. Saya khawatir mereka ini akan kesambar dengan kendaraan. Oh iya, Pak. Itu yang membuat saya ngeri sebenarnya kemarin itu. Iya, sehingga saya dengan cepat saya turun dan saya langsung menangkap tangan anak-anak ini. Saya tangkap mereka. Ternyata saya diarahkan ke tempat mereka nongkrong gitu. Oh iya Pak, itu sempat kami lihat yang terlihat di video kemarin itu, ada beberapa kayak segerombolan atau kayak tim begitu Pak. Ternyata ada yang mangkal dan menunggu di sebelah itu yang tempat Bapak datangi. Betul. Itu Pak. Jadi tempat mereka itu sangat kumuh, beralaskan karton-karton dus bekas dus. Iya Pak. Dan ternyata ada orang dewasa di sana. Iya. Orang dewasa ini yang memanfaatkan secara bergantian nih anak-anak. Dan kebetulan pas di situ ada anak dan ada tantenya yang langsung jemput karena tahu bahwa ada petugas masuk itu. Dia langsung datang dan saya pastikan ada 2 ponakannya di situ, dan saya bersyukur ketemu sama langsung orang tua di situ, sehingga saya langsung sampaikan, jemput anak ini, kalau terjadi apa-apa jangan salahkan orang lain. Oh iya. Sehingga tindakan itu yang membuat kita terpanggil, ternyata mereka butuh. Oh iya Pak, untuk keberadaan mereka sendiri sampai ada di situ Pak, itu memang sudah ada izin dari setempat atau izin dari pemilik tempat itu Pak, atau bagaimana Pak? Jadi kira-kira mereka di situ itu secara tiba-tiba, secara nomaden mereka pindah-pindah. Yang tadinya mereka di seberang jalan, kemudian diusir lagi oleh masyarakat yang ada di situ, pindah ke sini. Pindah ke sini pun ada orang tua dan nenek-nenek di situ keberatan dengan tempat itu, karena mereka di situ ngumpul beralaskan kardus dan ya, sangat Pak. kotor. Iya Pak. Sehingga saya mengkhawatirkan anak-anak ini dengan kondisi begini terjadi sesuatu dengan mereka, tidak ada yang bertanggung jawab.
Contoh, saya tanyakan satu orang pun yang dewasa itu tidak punya KTP. Pak, setelah Tipa telusuri tempatnya itu, apakah Tipa tidak menemukan adanya indikasi-indikasi kejadian lain seperti penggunaan apa begitu, atau ada barang tajam, bagaimana Pak? Saya pastikan karena lokasinya sangat kumuh dan banyak sekali puntung rokok, kemudian salah satunya yang rawan itu adalah ada lem habon itu. Oh iya Pak. Minta anggota saya coba, oh berarti tempat ini tempat mangkal mereka dan tempat mereka mengkonsumsi barang-barang yang tidak sesuai. Apalagi ada anak kecil di situ. Iya. Dan itu ada barang buktinya saya suruh kumpulkan sehingga iya, ini yang mengkhawatirkan. Kalau kita biarkan, bahkan bukan cuma itu, mereka ini menjadi komunitas-komunitas badut itu ada persaingan dalam sudah ada persaingan juga ya Pak? Bahkan salah satu yang dituakan di situ, Pak, kami ini diancam oleh badut sebelah. Oh, Kami jadi sudah ada pengancaman dan tidak boleh. Dan berarti mereka itu Pak tidak sama semua Pak, beda-beda Pak? Berbeda komunitasnya, sehingga dalam video itu saya sampaikan, saya berikan arahan kepada mereka, bentuk kalian komunitas, sehingga kalian akan jadi sama, memiliki wilayah yang sama dan tidak akan seperti ini. Lain kali mungkin kalau kita tidak ketahui ini, bisa meledak ini dan bisa tawuran antar pelaku-pelaku seperti ini, badut ini. Mohon izin Pak, itu kemarin video Bapak itu terus terang menuai komentar, beragam komentar positif daripada netizen. Ini ada komentar dari siapa ini Pak Sandi? Dari akun Bahu Arley nih. Iya. Yang memberikan saran. Saran Pak, kalau boleh dorang kasih sediakan tanpa supaya dorang tidak di jalan-jalan begitu. Cuma saran poli ini, masalahnya dorang itu hati masih anak-anak. Oh iya. Nah, kita tanya langsung kepada tanggapan Bapak. Iya, kita. Jadi memang ini udah kejadian beberapa kali ya, anak-anak komunitas atau kelompok badut ini sudah kita itu, tapi waktu lalu mendapat penolakan karena memang di sisi lain masyarakat menghendaki bahwa mereka menghibur. Oh iya. Tapi dengan konsep seperti ini, saya khawatir mereka akan terjadi sesuatu. Apalagi yang menjadi itu adalah pelaku utama itu adalah anak-anak kecil yang di bawah umur, dan tidak mungkin kami tangkap, kami razia, kami operasi, kemudian kami taruh di satpol. Iya. Ini kan anak kecil yang masih butuh bimbingan dari orang tua, sehingga yang pertama, kami berharap Satuan Polisi Pamong Praja ini ada kolaborasi bersama dinas terkait, terutama ada wadah, ada tempat pembinaan bagi anak-anak ini. Jadi setelah kita operasi, kita patroli, anak-anak ini kita bina, kemudian kita latih dan kita arahkan dengan baik. Sehingga ada wadah bagi mereka, setelah kita razia di sini tidak balik lagi ke situ gitu. Iya, betul Pak. Jangan sampai cuma hari ini kita selesaikan, kemudian mereka balik lagi dan dengan iming-iming mereka mencari dan seterusnya. Saya khawatir dalil itu yang akan digunakan oleh orang lain. Tapi boleh jujur Pak bertanya, kemarin tindakan Bapak itu yang dengan langsung sigap turun dari mobil, apakah itu tindakan memang dari hati nurani Bapak atau tindakan karena emosi atau sengaja menindaki mereka Pak, atau bentuk kepedulian Pak, atau gimana Pak? Jadi semua itu adalah akumulasi dari keprihatinan saya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Karena saya bekerja dengan hati, kemudian saya melakukan itu dengan ikhlas, dan kami adalah penyeimbang di lingkungan masyarakat dan pemerintah, sehingga saya melaksanakan itu. Dalam bulan Ramadan, waktu itu tengah hari, Pak. Betul. dengan panasnya luar biasa, saya terpanggil dengan ikhlas, dengan sigap, karena ini menyangkut keselamatan orang banyak, menyangkut keselamatan masyarakat, pengguna jalan, dan pelaku itu sendiri, oknum badut itu sendiri. Ini ada Pak komen lagi dari warga netizen Gorontalo. Mereka mengatakan mereka hanya mencari rezeki Pak. Kira-kira itu bagaimana tanggapan Bapak? Apakah Bapak membatasi rezeki mereka atau bagaimana Pak kira-kira? Prinsip yang kami lakukan adalah 3 hal. Pertama, persuasif, humanis, dan solutif. Langkah yang ketiga yang kita ambil adalah solutif. Artinya mereka bukan kita larang dalam mencari rizki atau itu, tapi ada tempat yang sesuai untuk mereka, sehingga yang layak Pak ya. Semua menerima hak yang sama. Ya, Pak. Artinya pengguna jalan lancar melakukan itu, tidak ada kekhawatiran. Mereka pun berusaha tidak mendapat resiko yang besar, berat, sehingga kami tidak menghalangi, kami memberikan solusi seperti yang kemarin saya sampaikan. Boleh mencari, tapi berdiri saja, dan itu menjadi menghibur karena kalian badut. Tapi kalau jalan ke sana kemari dengan cara pandang kecil begitu, kalian dikhawatirkan akan disambar oleh kendaraan, sehingga
Kita tidak melarang, siapa saja silakan berusaha. Tapi ada hak orang lain yang tolong jangan diambil. Sehingga masyarakat di seluruh Provinsi Gorontalo ini akan tertib, akan benar mendapatkan hak yang sama, perlakuan yang sama, dan tidak melihat, memandang siapa dia. Dan insya Allah ini kami akan terus lakukan secara terus-menerus, dan Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Gorontalo tidak akan pernah lelah untuk memberikan layanan kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo. Bantu kami, bantu Satpol PP untuk menyampaikan jika ada masyarakat menemukan hal begitu, tolong sampaikan secepatnya kepada kami dan kami akan segera turun. Bagaimana Pak Sandi, apa sudah cukup? Jadi sekian tanggapan dari beliau. Kami dari Humas Satpol PP Provinsi Gorontalo akan terus memberikan informasi kepada sahabat Satpol PP Provinsi Gorontalo terkait kegiatan Satpol PP Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon izin Pak, kami pamit. Terima kasih. Iya.